pengen cepat punya keturunan. Sah aja kalau mau menikah muda asal mereka siap. Mungkin mereka merasa mereka sudah siap, mereka sudah cukup dalam finansial dan segala macam. Belum, karena masih di bawah umur. Belum sih, soalnya pacar aja belum ada, gimana bisa nikah gitu kan? Pernah sih ditanya kapan nikah. Dan saya jawab, ya kalau memang sudah ada ketemu pasangannya dan saya sudah siap. Saya sudah menikah 10 tahun dan lebih banyak happy-nya. Kami sudah ini hampir 18 tahun ya menikah, dan kalau soal ribut ya biasanya di awal-awal lah ya, di awal-awal itu yang masih sering ribut ya. Target di bawah 30. Target menikah saya mungkin 30. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Masih bersama dengan kita di Talk Talk Live. No gossip, melainkan membahas topik-topik yang menarik, menambah wawasan, membagi informasi, dan tentunya harapan kami adalah hidup Anda ditransformasi. Nah, malam ini kita akan membahas satu topik, yaitu tentang pernikahan. Ada sebagian orang mengatakan bahwa pernikahan itu ribet dan ribut. Nah, apakah benar? Nanti kita akan membahas bersama-sama. Nah, malam ini masih bersama dengan kita mengundang artis lama kita, ya, yaitu Boksu Parlindungan. Nah, hari ini, malam ini, kita kedatangan tamu istimewa, yaitu sang kekasih dari Boksu Parlindungan, yaitu Joyce Semu. Ya, tepuk tangan dong. Dan ditemani oleh dua rekan saya, yaitu Chontau Eka. Halo. Dan Chontau Indra. Iya. Ya, mari kita membahas sama-sama pernikahan dari sudut kekristenan. Pernikahan yang indah atau yang ribet dan ribut. Oke, silakan kita langsung saja ke Boksu Parlindungan dan juga Semu Joyce. Ya, Boksu. Ya, kami pengen dengar Boksu. Boksu sudah menikah sudah berapa lama? Mungkin boleh ya kasih tahu juga pemirsa seperti itu. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, ya senang boleh berjumpa kembali ya. Ini satu hal yang luar biasa, istimewa bagi kami secara khusus ya, keluarga. Ya, malam ini istri saya Joyce hadir bersama kita. Kami sudah menjalani pernikahan 20 tahun. Wow. Ya, ya. Lama 20. Dan Januari kemarin, tanggal 27 Januari tepatnya, kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-20. Uish, cukup lama ya Pak ya? Cukup lama. Dan itu berarti kami sudah kenalan itu selama 28 tahun. Oh, berarti udah pacaran 8 tahun baru menikah? Enggak. Pacarannya 6 tahun. Wow. Nah, waktu saya mulai PDKT kepada dia itu sampai akhirnya dijawab ya, kami mulai pacaran itu 2 tahun. Wis. Nah, jadi 2 tambah 6 jadi tambah 20 ya 28 tahun. Ya. Berarti nggak sembarangan ya Pak ya? Wah. Orang zaman now sekarang kenalan seminggu udah pacaran? Wah. Pacaran 6 bulan nikah. Ini dua tahun ya. Kalau 2 tahun itu pendekatannya berarti ada doa dan puasa dari seorang Boksu Parlindungan untuk mendoakan istrinya, gitu ya. Ataupun sebaliknya, begitu kan? Semu juga mendoakan ataupun bergumul untuk mengatakan ya pada Boksu. Kira-kira pertanyaannya gini, kenapa Semu lama sekali jawabnya? 2 tahun baru bilang iya. Kenapa Semu kira-kira? Iya, waktu itu kan dia praktek 2 bulan ya? Praktek 2 bulan. Praktek 2 bulan di gereja. Ada tugas kan seperti biasa. Dari kampus ya? Dari kampus STT ya. Oke. Setelah dia pulang bulan Juli ya? Agustus awal pulang. Agustus awal dia pulang. Terus beberapa minggu kemudian lah saya dapat surat. Suratnya dititip ke teman saya. Sama-sama Boru Situmorang. Waktu itu masih surat-suratan. Suratan kan, dulu kan belum ada HP kan. Terus
Terus dia kirim surat ke saya. Memang selama ini saya sudah mendoakan calon, tapi kan saya belum tahu. Jadi waktu saya baca suratnya itu, ini maksudnya apa ya? Ini maksudnya apa? Singkat, padat, jelas. Gitu Saya nggak ngerti, terus terang nggak ngerti. Terus akhirnya saya tanya sama teman saya, maksudnya ini apa? Dia tuh Semuanya ada polos sekali ya. Iya, saya memang belum pernah pacaran malamnya. Oke, kalau pacar pertama dan yang terakhir ya? Iya. Wah, haleluya, puji Tuhan. Oke, kalau Iya. begitu suratnya kita tampilkan ya. Coba kita tampilkan. Enggak. Masih ada suratnya ya? Suratnya masih Masih ada, masih disimpan. Iya, semua masih disimpan sangat rapi. padat, singkat gitu. Tahu gitu mestinya tadi kita bawa ya? gitu. Oh iya ya. Ya setelah itu akhirnya itu Agustus terus saya balas suratnya. Desember saya putuskan saya nggak mau lagi terusin. Saya nggak kenal dia kok. Dia di Bandung, saya di Jakarta. Jangan-jangan saya dibohongin, bisa jadi kan? Takut di prank. Ya kan? Jadi kenalannya di mana? Ya dia Selama masa praktek 2 bulan itu, praktek 2 bulan tuh. saya kebetulan ditugaskan pendetanya hanya di remaja. Nah, beliau ini kan pengurus remaja. Begitu. Jadi diam-diam suka gitu ya? Ya, Cinlok. Cinta lokasi. Iyalah setelah itu saya putuskan saya nggak mau balas lagi, saya diamin aja. Nah tapi tetap saya berdoa untuk calon teman hidup dong, tetap kan, karena usia kan juga harus terus berjalan. Terus saya mendoakan. Tapi ini masih rahasia, saya dia belum pernah dengar loh ya. Oh iya. Berarti langsung klarifikasi di sini buka ya. Verifikasi di sini Oke, biar oke. jelas. Apa maksudnya kita suruh keluar dulu? Setelah itu berapa lama ya? Setahun lebih lah ya, banjir di rumah. Kan awal-awal banjir di Jakarta. Kami mengungsi lah ke rumah uda saya di Depok. Waktu itu kita janjian ketemu ya. Ya, janjian ketemu di Gambir di stasiun kereta api. Ya, saya sudah mengungsi ke Jadi Depok. Bapak datang untuk hibur lah, jadi hero lah ya. Terus dia telepon ke rumah saya kan di Depok. Terus telepon ke rumah, mama yang ngangkat. Mama marah sama saya. Kamu ada apa hubungan sama dia? Siapa dia? Padahal udah pernah ketemu ya, tapi mama marah. Kenapa? Kok kamu hati-hati lo ya? Nah, kalau orang tua udah bilang hati-hati kan, kita sebagai anak harus mengerti kan. Jadi semakin saya doakan, udah Tuhan saya nggak mau lagi mendoakan dia. Stop. Terus tapi dia kita tetap berhubungan ya. Ya, teleponan, wartel. Wartel. Warung telepon. Kalau warteg, warung Tegal. Beda. Iya, setelah itu akhirnya karena tetap saya terus berdoa untuk teman hidup, ada kegelisahan di dalam hati saya gitu loh. Tuhan seperti bilang, terus doakan dia. Dia bilang, Tuhan saya nggak mau mendoakan, saya nggak kenal dia, nanti saya dibohongin lagi. Karena waktu itu kan lagi ribut-ributnya gereja besar, hamba Tuhan kan bisa aja sekarang udah bagus, tapi nanti ke depannya kita tahu sendiri kan ada hamba Tuhan yang selingkuh lah, yang segala macam. Hamba Tuhan juga orang biasa, Bu. Iya, biasa ya. Tapi akhirnya Tuhan terus meminta saya untuk mendoakan, terus saya doakan. Saya tanya sama mama, Ma boleh nggak? Mama bilang tidak. Oke. Ya Tuhan, mama bilang tidak. Wah, ini baru saya tahu ini, Baru saya benar-benar. tahu. Kalau nggak bisa saya marahin itu mama. Rahasia ini. Rahasia. Karena saya pikir restu orang tua tuh harus diawali dari mulai pacaran, nggak boleh backstreet. Betul. Itu prinsip, karena saya udah diajari kan gitu. Nggak boleh backstreet. Apa yang saya lakukan untuk masa depan orang tua harus tahu, gitu kan. Terus mama bilang tidak boleh. Tuhan, mama tidak kasih. Akhirnya saya doakan tetap terus, tapi kita tetap hubungan. Terus kedua kali saya tanya sama mama, Tuhan kalau sampai 3 kali mama bilang tidak, berarti itu bukan teman hidup saya. Kedua kali mama bilang tidak. Kamu mau jadi apa nanti kalau jadi istri pendeta? Makan apa? Betul kan? Makan nasi. Ya gitu. Sekarang ada makan, Bu? Ada ya? Ada. Di depan sudah Ada makanan ya. Berkelimpahan ya. Betul. Ya memang orang tua itulah yang memikirkan anaknya kan. Kasihan kalau anaknya menderita nanti. Dia sudah menderita, masa anak menderita lagi? Terus saya bilang, Tuhan, mama bilang tidak. Saya nggak mau ngomong sama papa nanti, karena mama sama papa ya sama lah ya. Ketiga kali, Tuhan kalau mama bilang tidak juga sekarang, berarti tidak. Itu berapa bulan gitu kan. Saya tanya mama, menurut mama gimana? Mama setuju nggak? Akhirnya mama bilang, ya sudahlah. Mama lihat orangnya baik, calon hamba Tuhan. Bertempur di udara. Ketiga kali ya, Bu ya? Ketiga kali. Mama Ya, bilang, puji Tuhan. dia baik. Apa lagi yang kurang? Ke masa depan Tuhan lah yang. Iya sih, memang mama. Jadi mama setuju atau tidak?
Ya sudahlah, kalau memang itu keinginan kamu dan yang terbaik, oke mama kasih. Semenjak itulah baru saya okekan dia, gitu. Oke, ya. Ya pemirsa, ya saudara-saudari, di sini dapat kita lihat bahwa pacaran itu pertama harus direstui oleh orang tua, ya. Jangan sampai backstreet. Apalagi nanti kawin lari. Wow, itu nggak akan bahagia gitu ya. Nah, kalau yang tidak setuju bagaimana? Doa, ya? Bawa dalam doa seperti itu ya. Ya semuanya. Ya, yang meluluhkan hati mamanya itu ya pertama mungkin dari boksunya punya kesaksian yang baik, jujur orangnya, tetapi yang mengubah mamanya, yang meluluhkan mamanya adalah doa. So, saudara-saudari, guys, ya, apabila Anda hari ini pacaran, ya jangan sampai backstreet, jangan sampai bersembunyi-sembunyi, tapi bawalah dalam doa. Ya, begitu ya, Boksu? Ya, Boksu, menikahnya umur berapa? Saya umur 31 kurang 2 bulan. Berarti Lengkap ya. 10 bulan. Nah, 30-an juga ya? Iya. Semuanya? Saya 29 persis. Ya, Wow, cukup Januari. matang, cukup dewasa. Nah, bagaimana tanggapan Boksu soal menikah karena faktor usia? Nah, zaman sekarang banyak nih yang usia mungkin ada sebagian orang nikah muda, ya kan? Tapi ada Pernikahan sebagian dini, juga pernikahan dini, ya Iya, kan? pernikahan dini. Iya, sebetulnya secara umum kan pernikahan itu bisa, buktinya undang-undang pernikahan negara kita aja secara khusus 19 tahun untuk laki-laki, 16 tahun untuk perempuan, ya kan? Artinya kurang dari situ dianggap kurang baik lah. Sebab kalau terlalu dini sebetulnya ada risiko-risiko. Ya. Pertama, pernikahan itu sendiri kan meminta kematangan sebetulnya. Matang dulu. Apa yang perlu matang? Misalnya imannya, ya kan? Imannya harus matang loh. Ini banyak masalah ke depan kalau iman tidak tangguh. Jadi akhirnya pernikahan jadi ribut dan Iya, ribet ya? Bisa rapuh jadinya. Belum lagi urusan tanggung jawab, ya kematangan tanggung jawab. Pernikahan itu kan bukan komitmen 1 hari, 1 bulan, komitmen seumur hidup, ya kan? Betul, betul. Ya, bagaimana sudah terbiasa matang di dalam sebuah keputusan-keputusan, ya kan? Ada kesulitan hadapi sama-sama. Ya. Kematangan di dalam hal finansial juga, ya kan? Nah, jadi kalau orang belum kerja, dua-duanya nggak kerja, masuk pernikahan, siapa dong yang menanggung rumah tangga mereka? Kan masih sekolah lagi ya. Ya, lagi posisi mahasiswa lagi. Nah, ini kan bisa jadi beban lagi untuk orang tua. Ya, belum tentu orang tua siap untuk itu kan? Ya, berarti kalau pernikahan bisa jadi ribet dan ribut salah satunya karena kurang matang. Kurang matang. Karakter di antara mereka berdua juga misalnya. Ya. Nah, ini ada nih kawan kita nih, Ya. contoh Indra yang belum menikah. Iya. Oh iya. Kemudian mungkin kalau mau dilihat dari yang duduk, kayaknya udah nikah semua loh ini. Betul ya, betul ya. Iya, tinggal sendiri kalau saya betul, belum ya. nikah loh. Tapi saya bukan ini, saya pasti bakalan menikah, tapi tinggal tunggu waktunya Tuhan. Didoakan, iya kan? Amin. Kok jadi bahas soal saya ya? Beliau. Ya, kalau contoh Eka sendiri umur berapa menikah? 31. Wow, Hampir sama dengan hampir sama ya. Ya, jadi jangan nikah muda ya. Matangkan diri sendiri dulu, yang terutama matangkan iman. Tapi jangan juga terlalu tua. Oh, jangan terlalu tua. Walaupun gitu ya usia tidak memastikan orang itu matang atau tidak. Iya, betul. Ada kasus tertentu juga orang yang usianya muda tapi memang sudah matang, sudah ini baik di dalam iman, baik di dalam tanggung jawab. Iya. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk menggumulkan itu akan jauh lebih baik. Iya. Iya, betul. Jadi seturut dengan firman Tuhan bilang ya di Kejadian pasal yang kedua itu kan. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kemudian mereka menjadi satu daging. Meninggalkan itu sebetulnya itu kan urusan tanggung jawab. Kematangan. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kemandirian ya, Pak. Kemandirian. Ya, Alkitab mengajarkan itu, perlu siap dulu kira-kira gitu. Nah, jangan belum siap udah masuk, karena ini sekali masuk nggak boleh keluar lagi. Kan firman Tuhan bilang kan kalau udah masuk tidak boleh diceraikan manusia ya. Ini bukan coba-coba ya, Pak. Ya, ini bukan coba-coba. Ya terus saya mau tambah, kenapa sih harus matang? Kalau saya alami ya,
nikmati dulu lah masa muda gitu loh, seneng-seneng, bergaul banyak orang, jangan langsung. Masa muda waktunya bermain-main Iya, ya. menikah itu kan waktunya lama puluhan tahun. Anak muda itu berapa tahun sih? Nggak nyampe 10 tahun ya. Jadi menurut aku kalau ada orang tua bilang anaknya mau menikah sebelum 25, aduh udah suruh main-main dulu aja lah ya. Punya uang, Perluas dinikmati. wawasan dulu, ya kan? Bisa kasih dulu orang tua. Jadi ya dinikmati lah, jangan sampai nanti udah menikah begitu ada anak nggak tahu cara ngurus anak bagaimana. Sekarang bisa lihat di YouTube loh. Cara ngurus anak lihat di YouTube. Jadi Google. Iya. Iya. Jadi Sekarang zamannya HP kan, dia Betul. belum sempet nikmati main HP, punya anak. Akhirnya nggak diurus main HP aja kan, Main HP kasihan ya. kayak gitu ya. Jadi kematangan itu juga lah ya, nikmati masa muda. Ya, Semu, saya pengen tanya nih, apa sih yang membuat Semu itu akhirnya mengambil keputusan untuk menikah dengan sang kekasih? Keputusan pacaran aja susahnya bukan main ya, apalagi keputusan menikah ya. Apa sih apa akhirnya yang membuat Semu mengambil keputusan itu? Ya seperti dari awalnya tadi ada doa, dan saya memang nggak kenal dia, betul-betul nggak kenal, jadi memang hanya kehendak Tuhan lah yang jadi lah. Jadi sebelumnya itu nggak pacaran lah ya? Pacaran tapi jarak jauh kan. Jarak jauh. Lewat apa Saya ya? di Bandung lagi studi ya, dia kan di Jakarta gitu loh. Nah, Ya dia setahun praktek ya, hanya itu aja lah kami. setahun dekat. kemudian praktek setahun. Iya. Saya sungguh-sungguh memohon sama Tuhan supaya Tuhan buka jalan praktek di Jakarta begitu. Dan luar biasa itu pimpinan Institut Bandung cari tempat untuk bisa praktek di Jakarta, itu luar biasa itu. Akhirnya dari satu gereja di dekat perniagaan sana. Aku penasaran nih Semu orangnya cantik, anggun, ya betul nggak? Betul ya? Betul. Ya, Terima pemirsa kasih, betul ya? terima kasih. Ya. Terus apa? Praktek itu dia jadi ketua sama remaja. Karena ketua, pengurus pengurus, saja. pengurus. Pengurus. saja. Wah, jadi pengurus. Tentu Semu itu banyak bergaul ya, toh? Ya, sesama pelayan Iya, di sama gereja. pelayan. Ya. Nah, sebelum sama Bapak Perlindungan, ada nggak cowok-cowok yang ngejar Semu? Kalau ngejar pasti ada lah ya. Ada ya. Ya, tapi gini loh, karena saya memang orang tua mendorong kami ke gereja ya, jadi hal-hal dasar tentang pacaran tuh udah saya dapat di gereja. Usia sekian lah bagus pacaran. Jadi dari situlah itu yang menjadi doa saya. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan, kami tentang bahas tentang pacaran, dia bilang sebelum kalian tingkat 3 tidak boleh ada pacaran. Karena kalian belum matang. Jadi yang sudah pacaran sebelum tingkat 3 putus. Tingkat 3 maksudnya semester 6 tuh kuliah. Iya, jadi itu yang saya Tegas ya, Bu, pegang, ya? saya doakan. Terus pacaran sekali dalam seumur hidup, jangan ganti-ganti. Nah, jadi itulah, jadi pegangan waktu remaja setiap itulah yang saya Jadi pegang. dia, jadi kan? ya. Sekali aja kan? Sekali ya. Jadi. Tapi sebenarnya saya nggak mau sama dia. Oh. Saya udah ke seberapa? Udah yang keberapa? Gimana? Udah yang keberapa? Oh, Rahasia. ada satu kau bukan yang pertama, tetapi pasti yang terakhir. Itu yang terpenting ya, Pak? Iya. Nah, bagaimana latar belakang kita nggak penting lah, gitu ya. Tapi kedepannya bagaimana itu yang terpenting. Ya, kalau saya pengen dengar dari yang anak muda nih, ya dari contoh Eka dan contoh Indra. Nah, menurut kalian kalau pacaran itu usianya berapa sih cocoknya? Dari contoh Eka dulu. wah, dari Eka dulu deh. Ya. Ya, kalau pacaran itu sebenarnya ya di satu sisi itu satu momen untuk mengenal gitu ya. Iya. Pengenalan gitu. Jadi pengenalan itu memang banyak orang lakukan sedini mungkin, tapi saya pikir kalau pengenalan yang terlalu dini itu nantinya lebih banyak dikuasai oleh emosi, oleh perasaan gitu ya. Jadinya nggak mikir hal-hal yang lain. Iya. Kalau saya pikir sih untuk usia apalagi SMP gitu ya, bahkan tidak jarang juga SMA itu masih terlalu dini ya. Terlalu dini ya. Untuk terutama mengingat pacaran itu sesuatu yang bukan main-main gitu kan. Persiapan pernikahan kan? Pacaran menuju. itu persiapan untuk menuju pernikahan ya. Memang ketika pengenalan itu bisa aja orang akhirnya nggak jadi menikah, nggak sampai menikah ya. Tapi itu kan karena memang sudah mengenal, bukan karena emosi, karena gimana gitu. Cinta buta ya. Tapi memang karena pengenalan akhirnya memang nggak satu visi, nggak satu jalan ya. Kalau harus putus ya benar-benar didasarkan pada Hal-hal yang prinsip. hal yang prinsip. Dan itu memang didasarkan pada pengenalan.
Jadi saya pikir pacaran itu perlu dan penting dengan tujuan untuk mengarah kepada pernikahan, ya. Dan ketika saya belajar juga dari PMC gitu ya, ini mungkin sedikit promosi PMC gitu. Pacaran itu dari awal itu sudah harus ngelihat dia adalah orang yang akan aku nikahi. Yes. Ya. Berarti cari calon suami ya? Iya, calon suami, cari calon istri. Itulah yang dipacarin gitu ya. Dan ya sekali lagi juga jangan dikuasai hal-hal emosi, perasaan, apalagi biologis ya. Wah, itu hal-hal yang menggebu-gebu di dalam diri gitu ya, apalagi anak-anak puber gitu kan, anak ya. Kawan ada, pacar, ya saya juga harus ada pacar. Nah, jadi kadang ngelihat gitu buku biologi gitu, wah ini sudah memasuki organ-organ ini kan, wah penasaran gitu kan, wah akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ya hal-hal yang mereka inginkan tapi tidak diinginkan orang tua. Ya itu jangan hanya dikuasai perasaan, emosi dan juga faktor biologis. Oke, terima kasih. Ya kalau menurut Sontak Indra gimana? Udah dijawab semua udah. Diborong semua ya. Enggak. Ya, jadi betul ya, satu sisi itu orang mungkin kalau berpikir itu kan pacaran itu kan saya udah punya dia udah punya saya kan gitu istilahnya begitu. Nah, karena karena kata pacaran aja udah disalah mengerti gitu loh. Jadinya berpikir ya yang pacaran saya bisa usia 14 tahun. Kan tadi tanya usianya pacaran cocoknya gimana? Saya bisa usia 10 tahun, 15 tahun. Karena saya punya pemikiran. Orang-orang itu punya perpikiran. Pacaran itu kan nggak sekomplit yang contoh Eka tadi. Nah, berarti kan ada kesalahan di sini jembatannya. Berarti mereka kurang edukasi pengertian tentang pacaran. Sehingga konsepnya belum jelas. Iya, konsepnya nggak jelas. Yang penting punya status. Udah, aku udah punya status mah beres. Udah punya pacar, udah jelas bahkan dibanggakan. Ini pacar saya, cantiknya minta ampun, gengsi pokoknya minta ampun, selesai. Nah, jadi akhirnya karena tidak punya konsep yang benar tentang pacaran, jadi dia bilang ini, suka-suka saya, hidup saya mau pacaran usia berapa, kenapa rupanya? Ini masalah itu. Jadi hal-hal inilah yang mungkin di luar sana banyak terpicu kurang mengertinya konsep pacaran. Pacaran tadi betul, pacaran tuh penting sebagai proses pengenalan siapa dia siapa aku gitu kan. Jadi lewat proses pengenalan itulah yang bisa ngebantu untuk boleh saling lihat. Oh, kayaknya karakter saya untuk dia tuh belum beres. Jadi jangan, ini lagi satu catatan mungkin, saya kayaknya expert banget di luar pacaran. Jadi kadang-kadang tuh pacaran ini yang kebanyakan orang mungkin keliru karena saya mau berubah untuk pacar saya. Hati-hati ya. Saya mau berubah untuk pacar saya. Saya mau berubah untuk pacar saya. Coba lihatin ya. Sebenarnya bukan berubah untuk pacar saya, tapi berubah untuk diri saya dulu. Nanti putus, wah, ganti lagi. Saya mau berubah untuk siapa lagi? Nah, kira-kira begitu. Oke, terima kasih. Ya, kembali ya kita ke tadi udah bahas pacaran ya. Intinya jangan hanya memuaskan gengsi atau sebagai biologis atau penasaran itu semata ya, tapi ada tujuannya ya, yaitu untuk berumah tangga, mencari suami atau mencari istri. Seperti itu ya. Jadi jangan dicoba-coba. Nah, kembali kita akan membahas pernikahan gini ya. Ya, Bapak dan Ibu itu kan sudah menikah hampir 20 tahun ya. 20 tahun jalan ya? 21 lah. Nah, tentu dalam pernikahan itu ya Bapak tahu, saya juga tahu, Sontak Eka juga tahu. Ya, kita semua udah menikah pasti tahu. Ya. Pasti ada namanya cekcok. Begitu ya, Pak ya? Iya. Gesekan, ya, berbeda pendapat. Banyak deh yang seakan-akan membuat pernikahan itu jadi ribut dan ribet seperti itu. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu menyatukan perbedaan ketika pendapat itu berbeda? Bagaimana menyatukan itu? Iya. Sebetulnya salah satu yang membuat cekcok itu kalau ego masing-masing masih ditonjolkan ya kan. Nah, mempertahankan zonasi ini nih. Saya yang benar, kamu salah. Wah, ini kalau udah begitu terus terus bela diri lah ya kan. Sebetulnya proses kita juga mengikut Tuhan itu kan proses menghancurkan ego ya kan. Dalam pernikahan pun saya kira begitu. Tadi semua bilang kan dari yang tidak kenal sama sekali tapi ada proses 6 tahun pacaran, 2 tahun sebelumnya lirik-lirik dan sambil tunggu-tunggulah saya itu ya kan.
PDKT terus, sementara ternyata dari orang tuanya begitu sih kawan, saya baru tahu. Begitu dingin ya. Kalau nggak ada acara ini nggak tahu Pak ya. Iya. Aduh, dan saya minta pertanggungjawaban sama mertua itu. Tapi maksudnya ego. Jadi sesempurna apapun kita, kalau menurut saya tetap harus ada kesadaran. Sedikit pun mungkin dari diri saya pasti ada kesalahan, pasti ada kemungkinan salah. Nah, kesadaran itu sebetulnya ketika sudah mulai ada perbedaan pendapat, akhirnya bisa memuncak. Ya, biasanya kami salah satu jadi diam itu. Kami diam, bisa saya diam atau bisa juga dia diam. Kalau udah diam, ya? Iya. Jangan dilanjutkan. Jadi kalau satu meledak lagi satu lagi, wah sama-sama bom atom lah ya kan. Nah, ini biasanya kami salah seorang diam terus cooling down dan seterusnya. Setelah beberapa jam kemudian nanti ya udah selesaikanlah, saya datang, dia datang ya. Selesaikan ya, minta maaf lah gitu ya. Dan dari pihak yang ya saya minta maaf misalnya semua, dari pihak semua juga kan harus ada keterbukaan untuk memaafkan ya, bukan hanya jadi dua-duanya harus datang ke posisi yang sama supaya kembali selesai masalah itu. Sama-sama tunduk kepada Tuhan gitu ya. Iya. Kalau Semu sendiri bagaimana Semu? Tadi kan udah diceritakan semua. Bentar mengulang lagi. Pokoknya dalam simulasi. Dalam pernikahan pasti ada ribut ya. Yang penting dari kitanya, kalau dia marah, ya diamlah yang satu, jangan dibalas lah. Gitu loh. Karena kita kan berbeda kan, punya banyak perbedaan. Dia punya kelebihan, saya punya kelebihan, dia punya perbedaan. Kekurangan saya juga. Kadang nggak bisa menyatukan itu semua. Jadi kalau ada perselisihan, salah satu diam lah. Biarkan dulu dia marah-marah. Nanti kalau udah puas keluar semua kemarahannya, pasti lama-lama juga ini akan kita saling Saya cooling down, ada penjelasan lah. Penjelasannya lah. Mengapa saya tadi ngotot, mengapa saya marah, saya jelaskan. Jadi merespon dengan baik. Iya. Oke. Ya pemirsa, ya kita sudah mendengar tadi bagaimana mereka menjelaskan menyatukan perbedaan. Nah, satu pernikahan yang ribet dan ribut itu bukan karena reaksi, bukan karena aksi ya, melainkan karena reaksi. Jika reaksi kita benar ya, kita merespon dengan benar, maka pernikahan itu bukan ribet, bukan ribut, tetapi indah. Begitu ya Pak ya? Ya, jadi pernikahan juga adalah satu wadah untuk latihan nih. Latihan apa? Meletakkan ego kita. Gitu ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, gesekan di dalam pernikahan itu bumbu atau racun? Saya kira harus kita sebut bumbu lah ya. Nggak mungkin lah nggak ribut dalam satu keluarga kan. Pasti akan ada lah. Nggak mungkin dunia ini tenang, nggak mungkin itu. Tapi kalau bumbunya kebanyakan jadi racun. Iya. Bisa. Jadi racun. Kayak harus pas. Harus pas. Porsi yang pas. Kan biasanya kalau habis ribut, biasanya tambah mesra loh. Oh, aduh. Iya. Bumbu-bumbu ya. Iya. Iya. Jadi ada sesuatu yang dipulihkan begitu. Terasa itu. Tambah sayang, ya. Tapi tambah mengenal karakter. Wah, kalau saya buat begini dia kurang suka, maka waktu kemudian kan kita udah evaluasi tuh, nggak akan berbuat kesalahan yang sama lagi. Berarti kita juga harus positive thinking ya gitu. Iya. Jangan melihat cekcok itu sebagai penghancur rumah tangga. Enggak. Ya lihat sebagai bumbu gitu ya Pak ya. Nah, Bapak dan Ibu, tolong dong kasihkan ke kita nih yang masih muda-muda nih. Ya gitu ya, saya baru menikah kira-kira 8 tahun. Contoh Eka juga baru 3 tahun ya. 2 tahun. Dan saya belum mulai nikah. Yang akan menikah dalam 1 tahun. Amin. Gitu ya. Nah, untuk para pemirsa juga gini Pak. Iya. Ya mungkin audiens kita ini banyak nih yang sudah berumah tangga. Iya. Nah, kasih tips dong untuk meredam amarah supaya gesekan-gesekan itu tidak terjadi, membuat pernikahan itu jadi ribut dan ribet gitu. Saya kira sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, kembali ke firman lah dulu ya. Sebetulnya boleh nggak marah, boleh. Tuhan Yesus pun pernah marah ya, tapi marah karena sesuatu yang prinsip. Marah untuk sebuah kebenaran, marah untuk membangun orang, kan begitu. Tapi kalau marah-marah terus boleh, amarah yang memuncak tanpa terkendali boleh nggak? Itu ya nggak boleh ya, saya kira begitu. Kita
harus buah roh juga salah satunya kan bisa menguasai diri ya. Dan tanda seorang yang lebih dewasa di dalam Tuhan berarti ada penguasaan emosi dan seterusnya. Kalau toh harus marah, tetaplah marah yang terkendali ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang menghina, merendahkan atau bahkan menghancurkan pribadi seseorang ya gitu, apalagi istri atau pasangan sendiri ya kan. Jadi ya hindarilah kata-kata yang menghancurkan, kata-kata yang menghina, kata-kata kebun binatang ya kan. Segala kata cakap-cakap kotor ya Pak? Iya, cakap kotor. Kadang kan cepat sekali atau marah menghancurkan barang-barang. Main fisik lagi ya, main apalagi sampai terjadi KDRT ya. Ini 20 tahun pernikahan kami, tangan saya masih bersih, masih perawan ini, belum ada itu pukul itu ya, belum. Orang bapak gelitik-gelitik ada ya? Ya gelitik-gelitik. Pukul sayang mungkin ada, tapi pukul karena emosi belum pernah lah. Bapak pukul dengan kasih, dengan kasih ya, dengan cinta. Iya. Jadi itu ya, penguasaan diri, mengendalikan emosi adalah bagian dari kedewasaan iman. Ya, jadi dalam hubungan suami istri pun pernikahannya begitu. Ya, saya kira. Kembali ke firman lah. Ada Roh Kudus yang menolong kita setiap saat bisa mengendalikan ini. Dan tetap jaga kekudusan. Marah pun toh cobalah jaga kekudusan. Wah, itu hal yang sulit kan itu. Iya. Begitu. Ya, Pak. Bagaimana sih kehendak Tuhan itu di dalam pernikahan? Apa itu kehendak Tuhan di dalam pernikahan? Sebetulnya kan tujuan pernikahan itu minimal 3 ya. Pertama, ini paling bawah nih ya. Kalau saya urutkan ke atas yang lebih berbobot ya. Pertama sekali kan sebetulnya itu urusan anak, keturunan, ya kan? Prokreasi. Ya, Tuhan beri kesempatan menikah supaya ada keturunan anak. Tapi di atasnya ya kita tidak bisa memungkiri bahwa memang merayakan kasih sayang di antara suami istri kan ada seksual ya, seks yang kudus ya, sekira di situ. Jadi dua-duanya harus menikmati dan merayakannya, harus bahagia, enjoy dalam hal itu. Lalu di atasnya kan celebrate perayaan kasih Allah di antara kita. Ya, kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita, kita saling mengasihi dalam kasih agape itu. Tuhan persatukan itu kan. Jadi seperti gereja dengan Tuhan Yesus, maka seperti itulah suami dengan istri, sebuah ikatan mempelai, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau nggak ada anak gimana? Ya masih ada 2 lagi di atas. Jadi tidak ada kata cerai kalau nggak ada. Ya ada kan pasangan tidak dikaruniakan dulu ya. Kalau nggak ada anak cerai. Wah, itu nggak bisa. Masih ada nomor 2-nya. Apa itu ya, perayaan kebersamaan dalam seksual ya. Masih ada di atasnya. Kalau andaikan seks tidak bisa loh suatu saat karena penyakit bisa ya. Masih ada satu lagi di atas. Kasih Allah. Emangnya kapan kasih Allah dicabut dari kita? Kan nggak ada. Selama kita berdua masih di jalan Tuhan Yesus, percaya pada Yesus, mengikut Yesus dengan benar, maka tidak ada sebetulnya kamus kita akan cerai. Itu. Yeah. 3 itu yang harus kita jalankan minimal ya. Ada hal yang lain. Tapi cerai itu banyak faktor ya Pak ya? Iya. Ya, salah satu faktor yang mungkin paling menusuk di hati itu selingkuh. Hadirnya orang ketiga. Orang ketiga. Dan keempat dan kelima dan banyak. Tapi pernikahan Kristen nggak boleh loh tetap. Sekalipun dia selingkuh tidak boleh cerai. Wah, itu berat kali kan memang. Betul. Harus rekonsiliasi. Iya, Karena rekonsiliasi. di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Kembali ke jalurnya lah, Iya. jalur kasih. Masing-masing ya Pak ya. Mau suami atau istri gitu kembali kepada kehendak Tuhan. Dan Itu ya. selama kita menjaga kekudusan pernikahan, sebenarnya mana ada terpikir untuk selingkuh ya. Saya kira begitu. Pasangan kita ini yang dianugerahkan Tuhan, yang ada di hadapan kita, hidup bersama dengan dia. Dia adalah mamanya anak-anakku. Bagaimana mungkin saya hianati kasihku kepada dia selama saya masih takut akan Tuhan, kan gitu. Tapi kalau memang udah saya tinggalkan Tuhan, ya semualah masuklah itu semua benih-benihnya itu ya kan. Kan tidak jarang merohanikan ya. Perselingkuhan atau apa, waduh itu bahaya sekali. Apalagi sampai ada bilang, inilah kehendak Tuhan bagi kami. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Waduh. Sulit itu. Iya. Jadi Bapak dan semua itu bagaimana meresponi kehadiran seorang anak? Ada orang berkata seperti ini, sudah ada anak, istri nggak sayang lagi sama suami.
Oh, terbagi kasih sayangnya ya. Kasihnya terbagi. Ada lagi yang berkata ada anak makin pening gitu ya, iya. makin ribut. Nah makanya orang Singapura, ya orang itu menikah, nggak mau punya anak. Nah, bagaimana respon bapak dari itu? Gimana? Kalau seandainya ini ya, menikah nggak punya anak, gimana sih rasanya? Pasti lain lagi ya suasananya. Ya oke lah, setahun 2 tahun bisa lah mesra. Tapi kan kok ini aja sih ya, nggak ada yang lain. Kerja untuk siapa? Gitu kan. Saya punya ini semua untuk siapa? Tapi begitu kita punya anak, memang pasti repot lah. Nggak ada yang bilang nggak repot. Capeknya iya, duitnya banyak keluar dan sebagainya. Tapi kan itu anugerah Tuhan, nikmati aja. Ada sukacitanya ya Bu ya? Iya, ada sukacita. Kita lihat ke depan, mereka lah yang akan menjadi kebanggaan kita. Ketika kita tua nanti, mereka lah yang akan ngurus kita. Jadi selalu lihat ke depan dan bersyukurlah dengan apa yang Tuhan kasih. Itu aja sih. Orang cuma jaga anak kok Bu ya? Iya. Pak Gus Dur sering ngomong, gitu aja repot. betul. Ya nggak repot ya Pak. Ada orang berpikir lahir satu anak di dalam rumah tangga, maka kasihku kepada istri tinggal 50% karena 50%-nya sama anak. Lahir satu lagi udah tinggal 25% ya. 25. Salah itu sebetulnya. Yang benar adalah 100%. Datang satu anak tetap 100% dalam lingkup keseluruhan. Datang satu lagi anak tetap 100% dalam lingkup 4. Kan begitu, berempat. Jadi artinya tidak akan mengurangi kasih sayang kita kepada istri kalau dianugerahkan Tuhan anak-anak di tengah rumah. Kasih Tuhan ya. Iya. Berkelimpahan. Justru makin terasa keindahan. Iya. Ya Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, ya, waktu kita sudah mau sampai, ya, boleh nggak saya nggak menikah? Oh, kalau menurut pandangan Alkitab seperti itu. Oh, Alkitab ada yang mengajarkan kalau orang memang panggilan Tuhan untuk tidak menikah, alasan-alasan tertentu, alasan pelayanan, alasan misalnya hal-hal yang memang dikumpulkan secara pribadi bisa saja. Tapi dia harus meyakini sungguh-sungguh itu panggilannya untuk dia. Kalau karena sakit hati, aduh saya udah 15 kali diputusin cowok, nggak mau nikah, boleh nggak? Trauma dia ya. Seorang anak Tuhan sebetulnya harus sembuh dari yang namanya trauma-trauma. Ya, janganlah. Kalau pernah disakiti seseorang, ya itu orang itulah itu. Pasti orang yang lain belum tentu begitu. Maka ada lagu dangdut kan, tidak semua laki-laki bersalah kepadamu. Contohnya aku, dibilangnya ya kan. Dia belum ketemu aja sama Bok Suparlin. Tapi sekarang udah nggak boleh. Ini Boksu pinter nyanyi nih. Dulu Rayu Semu pakai lagu ya? Wah, pernah ya. Udah disiapin gitar loh, tolong dong dinyanyiin. Pertama kali waktu praktek 2 bulan yang saya cerita tadi itu ada acara remaja, saya nyanyi di situ. Pakai gitar ya kan. Jadi semua ini waktu itu saya belum terlalu kenal. Saya duduk persis di belakangnya. Saya tahu yang di depan saya ini siapa ya. Sudah ada seperti nyambung begitu. Ada connect ya. Connect. Ya waktu nyanyi saya nyanyikan lagu Don Moon ya, bahasa Indonesianya ya. Dia buat jalan setiada jalan. Betul-betul Tuhan buka jalan. Memang buat itu, betul memang buat itu atau memang? Ya betul. Ya. Karena saya udah merasa kontak di depan saya ini ada sesuatu ini ya, gitu. Pak, Bapak kan dulu suka nyanyi-nyanyi nih. Ada nggak lagu-lagu spesial untuk semua buatan sendiri atau penghadir gitar di sebelah? Nah ini saya sediakan gitar nih Pak. Oh ya. Jadi waktu tadi kami ceritakan bahwa kami udah 20 tahun pernikahan, 6 tahun pacaran. 2 tahun saya masa menunggu sampai akhirnya semua jawab ya itu. Saya pernah buat tuh dalam bentuk lagu itu. Ya. Bagaimana waktu ulang tahun pernikahan keberapa begitu saya tuliskan lagu ini. Dan ya saya boleh Bapak nyanyikan? Boleh, ya. Refnya aja Pak ya. Refnya aja. Jadi kira-kira begini ya. Saya nyanyikan dulu dari awal sedikit ya. Iya. Nih. Lama ku nanti hadirmu kasih.
untuk isi hari-hari yang ku lewati. Sampai tiba waktu hari yang Tuhan beri, sungguh indah walau tak selalu ku pahami. Cinta yang tumbuh di hati kita, mekar bagai bunga yang tumbuh di taman. Kini kita berdua satu dalam cinta, kasih yang tulus dari Sang Penebus. Oh betapa bahagia kau dan aku bersatu, indah pada waktunya, karena Tuhan yang setia bersama kita arungi jalan yang di hadapan. Di dalam kasih selamanya kita satu, di dalam kasih selamanya kita satu. Asik. Aku pun tersentuh. Kalau aku di zamannya semu, aku pun mau nerima. Ya. Jadi kita yang mau nangis ya. Oke, ya terima kasih untuk waktunya Bapak, ya Ibu, juga Sonta Eka dan Sonta Indra, ya. Para pemirsa, ya, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ya kita sudah mendengar dan sudah melihat bagaimana keluarga pernikahan dari Boksu Parlindungan dan Semu Joyce, ya, ya Joyce, ya mereka pernikahan mereka ada ribut, ada ribet, ada, tetapi pernikahan mereka selalu indah, harmonis dan selalu romantis, gitu ya. Ya silakan Anda ya mengecek Facebooknya Boksu. Wah di sana Anda akan menemukan banyak sekali mereka waktu bersama, seakan-akan pernikahan mereka begitu indah. Nah Anda jika hari ini ya Anda bagi yang sudah menikah, jangan khawatir ya, pernikahan Anda juga bisa harmonis dan selalu romantis, asalkan Anda ya belajar ya dari Boksu, seperti yang tadi Boksu sharingkan, yaitu menurunkan ego kita. Ya, kita belajar dan suami istri datang ke hadapan Tuhan, bersama-sama tunduk ke hadapan Tuhan, ya, menjalankan kehendak Tuhan, ya, menjalankan juga peran dari suami dan istri. Maka pernikahan kita akan indah, harmonis dan selalu romantis. Dan ingat, pernikahan bisa ribet dan ribut itu bukan karena aksi, melainkan karena reaksi. Jadi yuk kita belajar ketika ada perselisihan, perbedaan pendapat, mari kita bereaksi dengan positif ya, sama-sama berdiam diri ya, jangan asal nabrak, akhirnya saling sakit, saling bentrok. Luangkan waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan dan datanglah bersama-sama di hadapan Tuhan. Ya, di sini ya kami selaku Tok Live ya berdoa bagi Anda, pernikahan Anda, kiranya pernikahan Anda semakin indah, semakin harmonis dan menjadi keluarga yang bersaksi bagi Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Tok Live.